Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia, ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, ana rasa ana nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khamr. Khamr itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-mashrubat ar-ruhaniyah, minuman rohani. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, oh coba gitu kan, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasul SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas, tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur, yang haram itu piano, enggak. Ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul SAW. Yang terdiri selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap, enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke, Imam Bukhari tidak menyambungnya. Tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram. Siapa aja yang mensahihkan? Anda kepingin tahu? Kalau antum kepingin tahu nih, ana sebutinnya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari madhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul, dalam ilmu usulul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam, fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam.
Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor ya tanyalah paling enggak sama tempat-tempat yang memang khusus. Buat ana nih yang ilmunya lemah, kalau ana disuruh mencari hadis ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai tua ana nggak ketemu-ketemu. Maka ana melihat itu ulama-ulama besar yang mensahihkan hadis ini, apakah kita masih mau mengatakan enggak? Ana mau ikut pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan semua hadis yang diriwayatkan dalam masalah musik itu dhaif atau palsu. Mungkin seperti itu. Enggak samalah orang yang ahli sama yang tidak ahli. Gimana Bang? Hadis-hadisnya kayaknya antum nggak usah baca itu mah susah nah jawabnya nantilah kita mau dengar dari mereka. Tapi ana mau sebutkan hadis-hadis yang sahih itu mana aja Ustaz. Udah disebutkan oleh Ustaz Ahmad pada waktu itu. Dan kalau hanya ada satu hadis yang sahih, kita harus taat nggak? Harus taat nih. Hadisnya sahih. Ternyata hadisnya banyak sekali. Selain hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian orang pobi, ya Albani yang nyebutin, ana nggak mau. Tenang nih, Albani itu dia gurunya Albani itu siapa? Sama tuh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga mengambil ilmunya Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, dan beliau tidak mensahihkan hadis itu dengan diri sendiri. Tidak, kita sudah sebutkan. Yang mensahihkan itu banyak ulama-ulama senior dalam ilmu hadis. Kalau ada ulama fikih mensahihkan hadis, kita tanya dulu, ente nggak ahli dalam ini. Ente ulama fikih gitu kan. Kita tanya, siapa ulama hadis yang mensahihkan? Fulan. Kita lihat, kita cek kembali. Yang bisa mengecek silahkan dicek kembali. Tapi jangan ikut-ikutan. Mengatakan nggak, ana mau ikut Ibnu Hazm. Karena buat ana itu lebih mendukung ya profesi ana. Boleh mah gitu kan. Ini hadisnya jelas-jelas. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun 'inda ni'mah, suara seruling ketika dapat nikmat. Lagi senang-senang sama serulingnya. Warannatun 'inda musibah, dan merintih meratap ketika dapat musibah. Hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar di Musnadnya dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas mengatakan innallaha harrama alayya, sesungguhnya Allah mengharamkan buat aku, au harrama, atau Allah mengharamkan al-khamra, khamar minuman keras, wal maisir, dan judi. Judi semua sepakat haram, semua sepakat haram. Dulu di masanya orde lama, orde baru ya, masanya Pak Harto, ada sebuah judi terselubung, namanya SB. Porkas. Singkatan apa tuh Porkas? Oke lah, itulah. Itu orang-orang kan sampai Pak Haji. Anda ingat waktu SD itu ngelihat ya orang pakai sarung, pakai kopiah, beli itu nomor. Nih, itu kan. Karena dia nggak tahu kalau itu ternyata judi, tapi karena terselubung orang mah nggak kebayang tuh judi. Kemudian wal kubah wa kullu muskin. Kubah ini adalah genderang, apa namanya? Ana nggak tahu nama-nama alat musik itu apa yang bundar-bundar itu. Rebana. Hah? Bukan rebana. Gendang ya, gendang lah. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kita lihat nih, hadis-hadis ini bukan dari satu sahabat. Sehingga kalau dari satu sahabat kemungkinan masa yang lainnya nggak tahu. Ternyata hadis ini dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis itu dari banyak sahabat ujungnya. Sebagai pertanda di masa itu mereka berpendapat musik itu haram. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harramal khamra wal maisra wal kubah wal
ghubaira wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, maisir dan kubah tadi. Genderang itu wal ghubaira. Ghubaira ini minuman keras yang terbuat dari jagung. Dulu ada orang yang ngomong, apa sih hukumnya minum air? Halal minum air itu. Kemudian makan kurma apa hukumnya? Halal. Terus kalau kurma campur air disimpan, kok bisa jadi haram? Karena jadi homer dia. Air sama kurma disimpan di satu tempat, di apa istilahnya? Difermentasikan. Dia ngomong, kok ente bisa ngomong haram? Ini kan cuma air, cuma kurma. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Dalam hadis ini disebutkan, kubah, alat-alat itu ternyata haram. Biasanya nih, kalau kita lihat hadis-hadis ini nyampur antara minuman keras, judi, terus apa? Gendang. Kok dikumpulkan tuh? Biasanya memang berkumpul di dunia ini. Orang kalau main judi mesti ada musik tuh. Ada yang main judi diem-dieman, ada Ustaz kata dia, yang takut sama polisi tuh diem-dieman. Ya, tapi kalau tempat-tempat yang banyak itu dikumpulin tuh, bahkan dicampur sama perempuan-perempuan, na'udzubillah min dzalik, dan masih banyak tuh yang lainnya hadis-hadis itu